Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari, NPM 24190886 dari kelas A7 Prodi Pendidikan Jasmani semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek fisiologi olahraga manusia. Dosen pengampu Utari Lesmani MPD. Berikut materi dari saya. Fisiologi olahraga dalam topik cairan prestasi anatobik. Pendahuluan. Fisiologi olahraga merupakan konsep yang menerapkan fisiologi gerak yang memberikan kontribusi yang sangat besar kepada peneliti, guru pendidikan jasmani, serta keberhasilan atlet dalam prestasi olahraga. Banyak bentuk aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga ledak, explosive power. Pada gerakan seperti ini, tubuh membutuhkan sejumlah energi yang jauh melebihi kapasitas penyediaan oksigen tubuh. A. Perubahan pada sistem anaerobik. Anaerobik metabolik. Latihan olahraga anaerobik mengindustri perubahan interseluler yang dapat meningkatkan kapasitas serta otot untuk menghasilkan ATP serta secara anaerobik. 2. Katabolisme lemak. Latihan anaerobik yang teratur akan meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengoksidasi asam lemak. 3. Katabolisme karbohidrat. Otot yang teliti secara aerobik menunjukkan peningkatan kapasitas dalam mengoksidasi karbohidrat. 4. Ukuran dan tipe serat otot. Latihan daya tahan akan menghasilkan adaptasi metabolik aerobik pada kedua tipe serat otot. 5. Adaptasi kardiovaskular. Latihan aerobik berhasil adaptasi pada berbagai dimensi dan fungsional kardiovaskular karena adanya hubungan yang sangat erat antara sistem kardiovaskular dengan proses aerobik. 6. Ukuran jantung. Latihan aerobik jangka panjang akan meningkatkan massa otot dan volume. 7. Volume plasma. Hanya dengan menjalani 4 sesi latihan dan meningkatkan volume plasma sampai 20%. 8. Volume struktur. Isi secukup. Respons struktur volume yang khas pada dua kelompok pria selama latihan, di mana intensitasnya semakin lama semakin ditingkatkan. 9. Detak jantung menurun secara proporsional. Detak jantung selama latihan subaerobik akibat adanya peningkatan struktur volume yang besar pada atlet daya tahan yang terlatih. 10. Cardiac output. Curhat jantung. Peningkatan cardiac output maksimal
merupakan perubahan yang paling berarti pada fungsi kardiovaskuler selama latihan aerobik. 11. Ekspektasi organik. Latihan aerobik meningkatkan ekspektasi nilai oksigen maksimum dari darah atlet selama progresif sehingga menjadikan distribusi curah jantung yang lebih efektif ke otot yang bekerja. 12. Distribusi dan aliran darah. 3 faktor peningkatan curah jantung maksimal, distribusi syuting darah yang dari jaringan, meningkatkan filtrasi dalam jaringan otot. 13. Tekanan darah. Latihan olahraga aerobik dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik selama istirahat dan selama latihan olahraga dengan intensitas submaksimal. 11. Adaptasi paru. Latihan aerobik akan menginterupsi perubahan dinamika fungsi paru selama latihan. 15. Latihan maksimal. Meningkatkan ambilan organ oksigen maksimal selama latihan akan meningkatkan ventilasi per menit latihan maksimal. 16. Latihan submaksimal. Latihan olahraga dapat meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan tingkat ventilasi submaksimal yang tinggi. 17. Konsentrasi lakat darah. Latihan daya tahan dalam menurunkan kadar letak darah dan memperpanjang durasi latihan sebelum terjadinya oksidasi letak darah atau onset of blood instrumental OBLA (OBLA). 18. Perubahan komposisi tubuh untuk organ-organ gemuk atau kelebihan berat badan. Overtraining. Latihan aerobik yang teratur organ-organ gemuk atau kelebihan berat badan. Overtraining. Latihan aerobik yang teratur pada mengurangi lemak tubuh sekaligus untuk mengurangi berat badan. 19. Pengaturan suhu. Individu yang terhidrasi dengan baik dan individu yang melakukan latihan aerobik secara teratur lebih nyaman bila berada di lingkungan panas karena memiliki volume plasma yang lebih besar dan memiliki maksimum termodulasi yang lebih responsif. 20. Perubahan kinerja daya tahan tubuh. Manfaat fisiologi. B. Faktor-faktor mempengaruhi respon latihan aerobik. Tingkat kebugaran kardiovaskular sebelumnya, frekuensi latihan, durasi latihan, interaksi latihan. C. Mempertahankan kebugaran aerobik. Latihan untuk meningkatkan kapasitas anaerobik agar
berbeda dengan latihan untuk memelihara dengan intensasi tetap konstan untuk mempertahankan kebugaran aerobik. Frekuensi dan durasi latihan dapat lebih jauh rendah dari yang dibutuhkan untuk meningkatkan kebugaran aerobik. D. Formulasi program latihan aerobik. Bagian ini menyajikan pedoman bagaimana melalui latihan aerobik dan penjelasan bagaimana metode mengukur dan menyesuaikan intensitas latihan. Beberapa pedoman penting. 1. Mulai latihan secara ringan, melakukan latihan pemanasan yang baik, melakukan latihan pendinginan yang cukup. Kesimpulan, keseimbangan cairan tubuh sangat penting untuk menunjukkan prestasi aerobik karena proses aerobik bergantung pada kemampuan tubuh mengangkut oksigen, mengatur suhu, dan menjaga fungsi otot hidrasi. Meskipun hanya 1-20% dari berat badan dapat menurunkan volume plasma, meningkatkan denyut jantung, mempercepat kelelahan, dan menurunkan konsumsi oksigen maksimal CO2 max. Oleh karena itu, hidrasi sebelum, selama, dan setelah latihan menjadi kunci untuk mempertahankan performa aerobik optimal. Pemenuhan cairan yang cukup membantu menjaga termogulasi, stabilitas aerobik, serta efisiensi kerja jantung dan otot sehingga atlet mampu beraktivitas aerobik lebih lama dan lebih efektif. Sekian tugas proyek dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.